Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfianita, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 LPTK Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan panduan observasi perkembangan peserta didik pada kelas 5 SDN Gebang 04 Jember. Mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Dosen pengampu Dr. Andes Dinawati Trapsilasiwi, MPD. Perkembangan yang diobservasi ada 11, yaitu 1. Perkembangan fisiologis, 2. Perkembangan kognitif, 3. Perkembangan emosi, 4. Perkembangan sosial, 5. Perkembangan moral, 6. Motivasi belajar, 7. Etnik, 8. Budaya, 9. Status sosial, 10. Perkembangan bahasa, 11. Gaya belajar. Yang pertama masuk pada perkembangan fisiologis. Di sini saya menggunakan teknik observasi. Adapun aspek yang diamati terdapat 2 poin. Adapun kriteria pada penilaian ini ada 4, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Adapun rubrik penilaiannya dapat dilihat pada tabel rubrik penilaian. Aspek yang diamati pertama, perubahan fisik yang berhubungan dengan pubertas. Indikator A. Baik siswa laki-laki dan perempuan mengalami pertumbuhan tinggi badan. B. Pada anak laki-laki, perubahan suara menjadi lebih besar. Pada anak perempuan, perubahan suara menjadi melengking. C. Pada anak laki-laki mulai tumbuh kumis tipis. Pada anak perempuan, pertumbuhan payudara mulai membesar dan terjadi menstruasi. Kriteria sangat baik apabila 3 komponen terlaksana. Kriteria baik apabila 2 komponen terlaksana. Kriteria cukup apabila 1 komponen terlaksana. Kriteria kurang apabila tidak ada komponen terlaksana. 2. Berat badan. Kriteria sangat baik apabila memiliki berat badan ideal 32-36 kg. Kriteria baik apabila memiliki berat badan normal 32 kg. Kriteria cukup memiliki berat badan di atas 30 kg dan di bawah 32 kg. Kriteria kurang memiliki berat badan di bawah 30 kg. 2. Perkembangan kognitif peserta didik. Aspek yang diamati ada 3. Yang pertama, cepat menangkap pelajaran yang diberikan. 2. Mampu menjelaskan kembali konsep yang diajarkan kepada teman kelasnya. 3. Mendapatkan nilai sesuai KKM. Kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Adapun rubrik penilaiannya dapat dilihat pada tabel rubrik penilaian. 3. Perkembangan emosi peserta didik. Aspek yang diamati ada 3. Yang pertama, terbiasa menunjukkan sikap kedisiplinan dan mentaati peraturan. 2. Dapat bertanggung jawab. 3. Tidak mudah putus asa. Kriteria sangat baik, baik, cukup, kurang. Adapun rubrik penilaiannya dapat dilihat pada tabel rubrik penilaian. 4. Perkembangan sosial peserta didik. Aspek yang diamati ada 3. Yang pertama, lebih senang menghabiskan waktu dengan teman sesama jenis. 2. Membentuk kelompok pertemanan dan mengkotak-kotakan pertemanan. 3. Memiliki sikap empati terhadap teman di kelas. Kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. 5. Perkembangan moral peserta didik. Aspek yang diamati ada 2, yaitu memiliki sopan santun. 2. Tidak melanggar peraturan kelas. Kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Adapun rubrik penilaian perkembangan moral peserta didik. 1. Memiliki sopan santun. 2. Mentaati peraturan kelas. 6. Motivasi belajar peserta didik. Aspek yang diamati ada 3. Yang pertama, siswa belajar di kelas dengan bersungguh-sungguh. 2. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. 3. Siswa bersemangat dalam belajar. Kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang.
7. Etnik. Aspek yang diamati, siswa menghargai keberagaman suku. Kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. 8. Budaya. Aspek yang diamati, siswa menghargai keberagaman budaya yang ada. Kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. 9. Status sosial. Aspek yang diamati, mendapatkan fasilitas tambahan dari orang tua. Kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Pengembangan gaya belajar peserta didik. Aspek yang diamati ada 3. Yang pertama, gaya belajar visual. 2. Gaya belajar auditori. 3. Gaya belajar kinestetik. Kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Rubrik penilaiannya yang pertama, gaya belajar visual. Indikator A. Lebih suka membaca dan melihat gambar pada buku. B. Lebih mudah mengingat apa yang dilihat. C. Lebih suka menjelaskan sesuatu dengan gambar. Kriteria sangat baik apabila 3 komponen terpenuhi. Kriteria baik apabila 2 komponen terpenuhi. Kriteria cukup apabila 1 komponen terpenuhi. Kriteria kurang apabila tidak ada komponen terpenuhi. Gaya belajar auditori. Indikator A. Suka membaca dengan suara keras. B. Senang berbicara sendiri ketika menyimpan dan mengingat suatu informasi. C. Belajar dengan menggunakan dan mengingat apa yang didengarkan daripada apa yang dilihat. Kriteria sangat baik apabila 3 komponen terpenuhi. Kriteria baik apabila 2 komponen terpenuhi. Kriteria cukup apabila 1 komponen terpenuhi. Kriteria kurang apabila tidak ada komponen terpenuhi. Gaya belajar kinestetik. Indikator A. Berbicara menggunakan gestur dan gerakan tangan. B. Terlihat ekspresif ketika mengungkapkan pendapat. C. Menyukai pelajaran yang berhubungan dengan praktek. Kriteria sangat baik apabila 3 komponen terpenuhi. Kriteria baik apabila 2 komponen terpenuhi. Kriteria cukup apabila 1 komponen terpenuhi. Kriteria kurang apabila tidak ada komponen terpenuhi. Pengembangan bahasa peserta didik. Aspek yang diamati ada 3. Yang pertama, siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 2. Siswa menggunakan kalimat baik dan sopan dalam berbicara. 3. Mampu menyampaikan informasi dengan kalimat yang mudah dipahami. Kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sekian presentasi mengenai panduan observasi peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.